Halo semuanya, balik lagi bareng Noba di sini. Kali ini Noba akan melanjutkan part selanjutnya dari film Donghua yang berjudul Battle Through the Heaven. Noba mengingatkan sekali lagi ya bahwa konten ini full spoiler. Tanpa lama-lama lagi, yuk langsung aja kita masuk ke isi ceritanya. Melanjutkan dari cerita sebelumnya, Qingling menyilangkan tangannya. Lampu hijau tiba-tiba melintas di matanya. Seekor binatang kecil seputih salju sekali lagi muncul di tangannya. Binatang pil itu segera berlari dan bergegas ke pelukan Soyan setelah dilepaskan. Soyan menggosok pil binatang di pelukannya dan tanpa sadar tertawa. Dia bertanya, "Apakah kamu membutuhkan pil binatang?" ucap Soyan. Qinglan buru-buru menggelengkan kepalanya ketika dia mendengar ini. Namun setelah ditatap oleh Soyan, dia akhirnya bergumam, "Aku ingin menggunakan darah pil binatang untuk menghilangkan racun di dalam tubuhku," ucap Qingling. "Hapus racun, berikan tanganmu padaku. Aku akan melihatnya," ucap Soyan. Qingling mengulurkan tangannya yang halus. Setelah itu dia meletakkannya di telapak tangan Soyan. Tangan Soyan yang hangat menyebabkan dia menjadi memerah. Soyan tidak memperhatikan semua ini. Sebuah gumpalan kekuatan spiritual memasuki tubuh Qingling dari tangannya. Setelah pengamatan yang cermat, Soyan menemukan bahwa tubuh Qingling dan bahkan darahnya semua bercampur dengan ki beracun. Ki beracun semacam ini gelap dan sedingin es. Tampaknya berniat untuk membekukan darahnya dengan sangat kejam. "Racun apa ini?" tanya Soyan. "Ini adalah racun pengikis hati Kaisar Piton dari suku Piton 9 Tanah Dalam. Itu adalah salah satu racun misterius teratas di dunia ini. Dikabarkan bahwa tidak ada penawarnya," ucap Qingling. "Tidak ada yang pasti di dalam dunia. Ada positif dan negatif. Ada yin dan yang. Ini adalah aturan alam. Jika ada racun, pasti akan ada penawarnya. Yang dikatakan tanpa penawar adalah karena belum ditemukan penawarnya," ucap Soyan. "Ada desas-desus bahwa darah di dalam tubuh pil obat yang bisa menyembuhkan sebagian besar racun. Oleh karena itu saya datang ke sini untuk mencoba keberuntungan saya. Tanpa diduga saya benar-benar bertemu dengan Anda," ucap Qingling. "Pil obat dengan kualitas ini memang mampu menahan cukup banyak racun. Namun hal ini saja tidak cukup untuk sepenuhnya menghilangkan penyumbatan di dalam tubuh Anda," ucap dokter peri kecil. "Iya, namun itu tidak terlalu menjadi masalah. Dengan bantuan darah pil binatang, bukan tidak mungkin untuk menghilangkan racun pengikis hati Kaisar Pitons ini meskipun mematikan. Mengapa kamu menyinggung suku Piton Tanah Dalam? Mereka bukan kelompok yang bisa dengan mudah disinggung," ucap Soyan. "Bukan saya yang menyinggung mereka. Mereka adalah orang-orang yang datang dan menyinggung saya. Ketika saya datang ke wilayah binatang saat itu, saya hanya berniat untuk menemukan beberapa bentuk ular yang kuat dari binatang ajaib. Saya tidak berharap akan bertemu dengan penatua dari suku Piton 9 Tanah Dalam. Dia telah mengenali mata saya dan berniat untuk menangkap saya. Saya hanya bisa melawannya. Dan akhirnya saya mengendalikan dia. Namun dia telah merilis beberapa berita pada saat terakhir dan menyebabkan seluruh suku Piton 9 Tanah datang dan menangkapku. Akhirnya saya hanya bisa menangkap beberapa orang dari mereka," ucap Qingling. "Murid bunga Triple Jade Green Snake adalah musuh bebuyutan dari semua bentuk ular binatang ajaib. Selain beberapa bentuk untuk binatang ajaib yang memiliki garis keturunan kuno murni seperti Cailin Jijit 7 warna surga menelan Piton. Yang lain akan berada dalam bahaya besar ketika menghadapi murid bunga Triple Jade Green Snake. Akan aneh jika orang lain tidak menangkapmu, mengingat kamu memiliki benda seperti itu," ucap Xian. Soyan tersenyum. Dia menepuk bahu Qingling dan berkata,
Tidak apa-apa, tidak perlu khawatir. Meskipun racun ini merepotkan, bukan tidak mungkin untuk disembuhkan. Namun tempat ini saat ini bukan tempat terbaik untuk membuang racun. Setelah kita meninggalkan sisa-sisa kuno, aku akan memikirkan cara untuk membantumu mengeluarkan racun. Mengapa kamu tidak mengikuti di sampingku dulu? Ucap Soyan. Wajah King Lin memerah saat dia mengangguk dengan lembut. Melihat adegan musuh tiba-tiba menjadi teman, semua orang selain mereka yang terlibat langsung memiliki wajah yang benar-benar bingung. Dia bahkan mencoba mengendalikanku malam itu, ucap Zian. Itu salah paham. Aku bisa melihat melalui wujud sebenarnya dari seseorang. Saat itu saya pikir Anda adalah Piton 9 tenang. Selain itu tubuh Anda yang sebenarnya sedikit berbeda dari mereka dan sangat mirip dengan keluarga kerajaan dari suku Piton 9 tenang. Karena itu saya telah menyerang Anda, ucap King Lin. Kamu menyamakanku dengan makhluk-makhluk jelek tanpa kaki itu, ucap Zian. Zian sangat tidak puas dengan King Lin yang membandingkannya dengan Piton 9 tenang. Dia meringkuk mulutnya sebelum dia segera berpikir bahwa dia melupakan sesuatu. Segera Zian buru-buru menambahkan, selain Cai Lin Jiji, ucap Zian. Soyan tak berdaya menggelengkan kepalanya. Dia mengabaikan argumen kedua gadis ini saat dia memeluk pil binatang. Meskipun pil binatang ini tidak memiliki riak energi, seseorang ahli atau alkemis yang sangat berpengalaman masih dapat mengendus aroma pilnya dan menembakkan identitas aslinya, ucap Soyan. Ya, kenapa kita tidak membiarkan King Ling menyimpannya sekali lagi, ucap dokter peri kecil. Binatang kecil seputih salju itu tampaknya telah memahami dokter peri kecil setelah dia mengucapkan kata-kata ini. Tiba-tiba menggelengkan kepalanya dengan liar. Matanya menangis saat melihat Soyan. Cakar itu dengan erat mencengkram pakaian Soyan. Tampaknya cukup tidak suka terhadap King Lin. King Lin tanpa sadar merasa sedikit malu ketika dia melihat ini. Kalau begitu, serahkan saja padaku. Saya bisa mengisolasi aroma pil di dalam tubuhnya, ucap dokter peri kecil. Seorang wanita selalu menyukai hal-hal berbulu seperti itu, ucap Soyan. Sebuah energi melompat ke jari dokter peri kecil. Dia kemudian menekannya ke tubuh pil binatang. Hanya setelah itu aroma pil sepenuhnya telah mampu dihilangkan. Ketika seseorang melihat dengan cara ini, pil ini benar-benar sama dengan pil kecil biasa. Kemungkinan tidak ada yang bisa menemukan identitasnya. Soyan menghela nafas lega saat melihat ini. Dia melirik binatang kecil itu yang sudah menyusut dalam pelukan dokter peri kecil. Sudut matanya berkedut sebelum dia berbalik dan menyimpan boneka setan langit dan banyak boneka lainnya ke dalam cincin penyimpanannya. Setelah itu dia berkata kepada King Lin, simpan kembali pengawal dozunmu itu, ucap Soyan. King Lin mengangguk setelah mendengar ini. Lampu hijau menyala di matanya dan banyak pengawal menghilang. Mereka berubah menjadi sinar lampu hijau yang mengalir kembali ke mata King Lin. Melihat metode misterius ini, semua orang termasuk Soyan tanpa sadar memiliki ekspresi terkejut di wajah mereka. Murid bunga triple green snake ini memang sangat misterius dan luar biasa. Setelah murid bunga triple snake jet green matang, sebuah ruangan dapat terbentuk di dalam mata. Hal-hal yang dikendalikan oleh saya dapat disimpan di dalamnya. Namun ada juga batasannya. Batasannya hanya dapat ditingkatkan secara bertahap dengan peningkatan kekuatan saya. Namun saya yang dikendalikan olehku secara bertahap akan melemah. Ini karena murid triple snake jet green akan melahap kekuatan mereka dan memberikannya kepadaku. Ini tidak menakutkan seperti kalian semua bayangkan. Pemakan semacam itu sangat lambat. Terlebih lagi dengan kekuatanku saat ini, aku tidak bisa mengendalikan 2 binatang dozun dan jumlahnya tidak boleh lebih dari 3. Selain itu aku hanya bisa mengendalikan binatang ajaib yang memiliki garis keturunan ular.
Aku tidak memiliki efek seperti itu terhadap manusia atau binatang ajaib lainnya. Paling-paling itu hanya bisa membantu, ucap Qingling. Soyan menyeka keringat dinginnya. Dia secara pribadi telah mengalami bantuan semacam ini sebelumnya. Jika bukan karena jiwanya jauh lebih kuat dari Qingling, bukan tidak mungkin dia jatuh di tempat yang paling tidak terduga. Kekuatan Qingling saat ini hanyalah seorang yang baru saja maju ke kelas Douzun. Ia bahkan tidak stabil. Tidak heran kekuatanmu akan meningkat begitu cepat, ucap Soyan. Soyan tertawa pahit setelah melihat semua orang terkejut dan terdiam. Dia melambaikan tangannya dan berkata, "Ayo pergi, kita harus menuju ke aula utama. Jika tidak, semua harta akan menjadi milik orang lain jika kita datang terlambat," ucap Soyan. Semua orang mengangguk setelah mendengar ini. Aduh, hidupku bah. Semua orang mengangguk setelah mendengar ini. Mereka menarik kecemburuan mereka di dalam hati mereka. Setelah membuat beberapa persiapan, mereka mundur dari ruang pil yang sepi ini. Saya akan memimpin jalan. Saya telah menemukan peta kaisar di dalam sisa-sisa kuno dan tahu di mana aula utama berada, ucap Qingling. Qingling tersenyum ketika dia melihat ini. Kelompok Soyan dengan cepat mengikuti dari belakang. Perjalanan berlanjut selama 10 menit. Sebuah aula tua yang sangat besar akhirnya muncul di depan pandangan semua orang. Aula besar itu sangat luas. Seseorang yang berdiri di dalamnya seperti semut. Di tengah aula besar ada 10 kelompok cahaya. Klaster cahaya ini ditangguhkan di udara. Orang bisa samar-samar melihat beberapa gulungan seperti objek di dalam cahaya yang menyilaukan itu. Jantung kelompok Soyan berdebar kencang saat mata mereka melihat gugusan cahaya ini. Mungkinkah ini yang disebut keterampilan Dao kelas Tian? Mata Soyan menyapu kelompok cahaya yang memancarkan semacam tekanan misterius. Tiba-tiba berhenti di tengah dari 10 kelompok cahaya. Ada kursi batu di tempat itu. Di kursi batu ada kerangka putih. Tangan kerangka itu membentuk segel saat dia duduk. "Kerangka seorang elit Douseng," ucap Soyan. Mulut Soyan segera terasa sedikit kering saat dia melihat kerangka itu. Ini adalah pertama kalinya dia melihat seorang elit Douseng. Meskipun itu sudah hanya satu set tulang. Tekanan yang datang dari dalam tulang-tulang itu sangat berat, menyebabkan kelompok Soyan merasakan tekanan. Ini adalah aula utama dari sisa-sisa kuno, ucap Qingling. Soyan mengangguk sedikit. Matanya beralih dari kelompok cahaya dan tulang dan melihat ke tengah aula besar yang luas. Cukup banyak orang sudah berdiri di sana. Selain itu, semua aura mereka kuat. Soyan juga sama sekali melihat kelompok Feng Qing'er di antara mereka. Banyak sosok manusia berdiri di aula besar yang luas. Sebagian orang yang tersisa semuanya berasal dari faksi yang memiliki reputasi yang cukup besar. Ini termasuk suku Heaven Demon Phoenix, Pavilion Petir Angin, Lembah Sungai Es, Burning Flame Valley, dan faksi lainnya. Tampaknya target mereka cukup jelas. Mereka semua langsung bergegas ke aula besar setelah memasuki sisa-sisa kuno. Kelompok Soyan segera menarik perhatian banyak orang ketika mereka memasuki aula besar. Banyak tatapan tajam melihat ke arah Soyan. Soyan tersenyum menghadapi tatapan ini. Soyan melirik ke tempat Feng Qing'er berada. Feng Qing'er pun menatap Soyan dengan ekspresi penuh dendam. Kemungkinan mereka masih ingin kekalahan yang mereka derita dalam penghalang spiritual binatang sebelumnya. Senyum dingin muncul di sudut mulut Soyan. Setelah kelompok Soyan berjalan menyusuri aula besar ini, mereka menemukan selusin boneka berdiri sejajar dengan rapi. Mata mereka tertutup rapat. "Boneka?" ucap dokter peri kecil. Dokter peri kecil berseru kaget ketika dia melihat barisan boneka ini. Ya, apalagi mereka sepertinya boneka kelas atas yang memiliki kekuatan tingkat Douzun. Ini mirip dengan boneka setan langit. Saya tidak dapat membayangkan jika boneka-boneka itu diaktifkan.
ucap Soyan. Ekspresi kelompok dokter peri kecil berubah ketika mereka mendengar ini. Selusin Dozun, bahkan jika barisan ini bertarung dengan para ahli yang hadir, kerugian yang akan mereka derita juga akan cukup besar. Memang layak menjadi sisa-sisa yang ditinggalkan oleh seorang elit Doseng, ucap King Lin. Nantinya semua orang harus berhati-hati, jangan sampai terpisah, ucap Soyan. Setelah itu Soyan menoleh dan terlihat di sana ada kelompok Burning Flame Valley yang menghampirinya. Hahaha, teman muda Soyan, segel di tempat ini menjadi semakin lemah. Sepertinya itu akan segera hilang, ucap Tang Zhen. Kepala lembah Tang Zhen, mengapa ada 10 klaster cahaya teknik Do kelas Tian? Ucap Soyan. Ini sebenarnya hanya ada 1, dan 9 diantaranya adalah palsu. Adapun siapa yang akan mendapatkannya, itu akan tergantung pada keberuntungan dan kekuatan orang tersebut, ucap Tang Zhen. Soyan terkejut saat mendengar ini. Matanya menyapu 10 kelompok cahaya dengan terkejut. Dengan kata lain, mencoba untuk mendapatkan teknik Do kelas Tian yang sebenarnya dari 10 ini tidak akan mudah. Tang Zhen tersenyum. Matanya beralih ke aula besar di sekitaran dan banyak mata jahat melihat Soyan. Teman muda Soyan, sepertinya ada cukup banyak orang yang memiliki dendam terhadapmu, ucap Tang Zhen. Itu hanya beberapa masalah kecil, ucap Soyan. Hahaha, aku lupa bahwa kamu saat ini tidak lagi sendirian, ucap Tang Zhen. Tang Zhen melirik orang-orang di belakang Soyan. Dengan penglihatannya, dia secara alami dapat mengetahui betapa menakutkannya barisan kelompok Soyan. Jika suku Heaven Demon Phoenix, pavilion petir angin dan lembah sungai es tidak bergandengan tangan, kemungkinan tidak akan ada dari mereka yang bisa melawan kelompok Soyan sendirian. Teman muda Soyan, dapatkah Anda mengetahui gulungan mana dari 10 kelompok cahaya ini yang merupakan teknik Do kelas Tian? Ucap Tang Zhen. Mata Soyan menyipit saat mendengar kata-kata Tang Zhen. Kekuatan spiritual di antara alisnya menyebar setelah merasakan sejenak. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, segel itu benar-benar memblokir semua penyelidikan. Mengingat kekuatan saya, bagaimana saya bisa melihat melalui sesuatu yang ditempatkan oleh seorang elit Doseng? Kita hanya bisa melihat siapa yang beruntung, ucap Soyan. Tidak cukup kalau hanya mengandalkan keberuntungan saja. Ada begitu banyak orang dengan niat jahat di sini. Ini akan menjadi malapetaka ketika mendarat di satu tangan dan akan menjadi musuh bersama semua orang. Hahaha, tempat ini pasti akan menjadi pertempuran hidup dan mati. Kita mungkin bisa bergandengan tangan jika terjadi situasi yang tidak terduga, ucap Tang Zhen. Soyan tersenyum dan mengangguk. Burning Flame Valley ini sangat kuat. Dengan penglihatan Soyan saat ini, dia secara alami dapat melihat melalui kekuatan Tang Zhen. Dozun bintang 5. Dia bahkan lebih kuat jika dibandingkan dengan kepala lembah-lembah sungai es Bing Hezunze. Dan tidak akan kalah dari hantu tua Zexing dari Hall of Soul. Soyan secara alami sangat bersedia untuk membantu aliansi dengan ahli tingkat ini. Bagaimanapun saat ini dia dihadapkan dengan musuh dari berbagai pihak. Itu selalu baik untuk memiliki bantuan lain. Tang Zhen membelai janggutnya dan tiba-tiba berbicara dengan lembut. Selain itu, hati-hati dengan boneka-boneka itu. Jika tebakanku benar, boneka-boneka ini akan terbangun ketika segelnya dilepaskan. Pada saat itu pasti akan menjadi pertempuran berdarah yang sangat kacau. Namun untuk semua ini mari kita tunggu sampai segelnya hilang, ucap Tang Zhen. Mata Soyan sedikit menyipit saat dia mengangguk dengan lembut. Soyan tersenyum sedikit ketika mendengar perkataan dari Tang Zhen. Situasi saat ini cukup rumit. Tidak hanya perlu berhati-hati terhadap beberapa lawan, tetapi seseorang juga harus berhati-hati terhadap boneka misterius dan kuat ini. Pandangan Soyan tiba-tiba berhenti di kerangka di kursi batu. Sebuah pikiran melintas di hatinya. Memperbaiki tubuh guru membutuhkan tubuh dari seorang ahli.
Kerangka Douseng ini masih hidup lengkap. Jika itu bisa digunakan sebagai tubuh, bisakah aku membantu guru untuk maju ke kelas Douseng? Ucap Soyan. Jika Yalo benar-benar bisa menjadi seorang elit Douseng, mereka tidak perlu lagi takut pada Hall of Soul di masa depan. Selain itu, kekuatan Pavilion Bintang Jatuh juga akan langsung setara dengan Menara Pil. Itu akan memiliki modal untuk benar-benar bersaing melawan Hall of Soul. Selama mereka menunggu segel menghilang, beberapa ahli dan faksi juga terus-menerus tiba di aula besar ini. Dengan meningkatnya kekuatan ahli yang tiba di tempat ini, suasana di dalam aula besar menjadi sedikit tegang. Semua orang menyadari bahwa dalam beberapa saat akan saling membunuh mereka tanpa ragu-ragu. Tangan Soyan dimasukkan ke dalam lengan bajunya. Matanya sedikit tertutup saat kekuatan spiritualnya menutupi bagian dalam aula besar ini. Namun hal yang membuatnya merasa sedikit aneh adalah dia belum menemukan ahli dari Hall of Soul. Mungkinkah mereka tidak memiliki banyak minat pada sisa-sisa kuno ini? Mata Soyan yang sedikit tertutup tiba-tiba terbuka. Tepat ketika dia membuka matanya, tawa aneh berubah menjadi gelombang sonik tajam yang muncul baik di dekat maupun jauh saat terdengar di aula besar ini. Sepertinya aku tidak terlambat kali ini, ucap hantu tua Zaixing. Niat membunuh melonjak dalam hati Soyan ketika dia mendengar tawa aneh yang agak familiar ini. Dan film pun berakhir. Sampai jumpa.